Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Mas Hudi, Muhammad Herian Syahri, Nurul Huda, Ratna Sukma Kumala, Misriani, dan Muhammad Rifaldi. Di kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas tentang aktivitas pembelajaran mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Ari Rahman MPD. A. Instruksi didaktik atau langsung. 1. Demonstrasi atau pemodelan. Demonstrasi atau pemodelan adalah metode di mana instruktur atau pengajar menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu kepada siswa atau peserta pelatihan. Ini melibatkan visualisasi langsung dari langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Demonstrasi seringkali disertai dengan penjelasan verbal atau instruksi yang menjelaskan apa yang sedang ditunjukkan. Metode penyampaian informasi di mana seorang pembicara, biasanya instruktur atau pakar dalam bidangnya, memberikan presentasi verbal kepada audiens. Ini melibatkan penyampaian informasi, konsep, teori, atau fakta dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Ceramah dapat melibatkan penggunaan visual, aids seperti slide presentasi, gambar, atau diagram untuk membantu pemahaman audiens. Yang ketiga, memberikan pertanyaan khusus. Memberikan pertanyaan khusus adalah bagian dari proses tanya jawab di mana instruktur atau moderator dapat mengarahkan pertanyaan kepada individu atau kelompok tertentu untuk memperdalam pemahaman mereka atau menggali lebih dalam pada topik tertentu. Ini biasanya menjadi strategi yang efektif untuk menstimulasi pemikiran kritis dan refleksi, serta untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta. B. Metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang pertama, pencapaian konsep. Pencapaian konsep adalah proses di mana siswa atau peserta pelatihan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep atau prinsip tertentu. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi pembelajaran untuk membantu siswa menginternalisasi konsep tersebut dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini mendorong interaksi antar siswa, kolaborasi, dan saling mendukung dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Yang ketiga, diskusi. Diskusi adalah kegiatan di mana peserta pembelajaran berbagi ide, pandangan, atau pengalaman mereka tentang topik tertentu. Ini dapat berlangsung dalam format kelompok kecil atau secara keseluruhan kelas, dan biasanya dimoderasi oleh instruktur atau fasilitator. Yang keempat, pertanyaan eksperimental. Pertanyaan eksperimental adalah pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis dan eksplorasi siswa terhadap konsep atau fenomena tertentu melalui percobaan atau investigasi. Yang kelima, representasi grafis. Representasi grafis melibatkan penggunaan gambar, diagram, atau grafik untuk memvisualisasikan konsep atau hubungan antara berbagai elemen pembelajaran. Yang keenam, pertanyaan terpadu. Pertanyaan terpadu adalah pertanyaan yang dirancang oleh instruktur atau fasilitator untuk membimbing siswa dalam memahami materi atau mengeksplorasi topik tertentu. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan di mana siswa mempelajari konsep atau keterampilan melalui penyelesaian masalah nyata atau skenario yang relevan dengan kehidupan mereka. 8. Pertanyaan. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memerlukan pemikiran reflektif
dan jawaban yang lebih terperinci atau mendalam daripada pertanyaan yang ditutup. 9. Pengajaran timbal balik. Pengajaran timbal balik adalah proses di mana siswa mengajar atau menjelaskan konsep kepada teman sekelas mereka yang dapat memperdalam pemahaman mereka sendiri tentang materi. 10. Simulasi, misalnya uji coba tiruan. Simulasi adalah metode di mana situasi atau skenario tertentu direplikasi untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa tanpa resiko nyata. 11. Seminar Socrates. Seminar Socrates adalah format diskusi di mana instruktur memfasilitasi dialog antara peserta pembelajaran dengan bertanya pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi. 12. Proses penulisan. Proses penulisan adalah pendekatan di mana siswa belajar dan mengembangkan pemahaman mereka melalui penulisan, baik itu esai, jurnal, atau tugas-tugas lain yang memerlukan refleksi dan analisis. C. Pelatihan. 1. Umpan balik dan pembinaan. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada seorang tentang kinerja atau hasilnya. Pembinaan adalah proses membantu seseorang untuk memperbaiki kinerja atau hasilnya berdasarkan umpan balik yang diberikan. Dalam konteks pembelajaran, umpan balik dan pembinaan berfungsi sebagai alat untuk membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran, apa yang sudah mereka lakukan dengan baik dan area mana yang perlu diperbaiki. 2. Praktek terpadu. Praktek terpadu adalah metode pembelajaran di mana siswa melakukan tugas atau latihan yang dipandu oleh instruktur atau fasilitator. Dalam praktek terpadu, instruktur memberikan arahan, bimbingan, dan umpan balik kepada siswa saat mereka melakukan tugas atau latihan. Tujuan dari praktek terpadu adalah untuk membantu siswa memperkuat keterampilan atau pengetahuan tertentu dengan memastikan mereka menerapkan konsep atau teknik dengan benar-benar dan efektif. Praktek terpadu dapat berlangsung dalam berbagai bentuk termasuk latihan praktis, permainan peran, simulasi, atau proyek berbasis tugas. Adapun pertanyaan dari kelompok lain yang akan kami jelaskan kembali, kami ulas kembali di dalam PowerPoint ini, yaitu aktivitas pembelajaran apa yang efektif bagi peserta didik, jelaskan. Baik, aktivitas pembelajaran yang efektif bagi peserta didik dapat bervariasi tergantung pada konteks kebutuhan dan preferensi individu. Namun, beberapa prinsip umum yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran ada 5. Antara lain, yang pertama, keterlibatan aktif. Yang kedua, relevansi dan keterkaitan peserta didik. Yang ketiga, pemberian umpan balik kepada peserta didik. Yang keempat, pembelajaran diferensiasi. Dan yang kelima, penggunaan teknologi apa yang akan digunakan untuk peserta didik. Sekian pembahasan video singkat dari kelompok 2 tentang aktivitas pembelajaran. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengetikan, kami minta maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.